Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertemuan Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan tema menjadi Muslim negarawan. Ya, ini memang tema sedikit unik. Ya. Bersama kita juga narasumbernya juga unik. Belum pernah hadir, tapi alhamdulillah hari ini sudah bersedia hadir bersama kita. Beliau bernama Dr. Andri Nirwana, ANMAG. Ya. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Rabi Mekah di Batoh ya Ustaz ya. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita akan berbicara banyak berkaitan dengan topik ini, menjadi Muslim negarawan. Iya, betul. Nah, tentu kalau kita baca dari kisah-kisah para nabi dan rasul, maka mereka seluruhnya adalah para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin umat, ya kan? Dan bukan bervisi lokal, tapi bervisi seorang berwawasan luas sampai wawasan bangsa. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan dalam hal ini, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar CTV yang dirahmati Allah SWT, pertama sekali kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah menjumpakan kita, tapi berjumpa lewat layar kaca, bukan berjumpa media, bukan berjumpa langsung datang ke rumah. Dan ini merupakan rahmat Allah berikan, ya. Kadang kita disibukkan dengan sesuatu kegiatan, tapi hari ini kita dapat bertemu. Dan ini dapat melihat Ustaz Azanul Fajri dengan kami di sini menyampaikan materi yang kiranya untuk menjadi semacam konsumsi nutrisi ilmu pengetahuan bagi para pemirsa semuanya, dan bagi kami sendiri adalah bukan amal jariah kami nantinya pada di hari akhirat. Kemudian tidak lupa pula salawat bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh tauladan, ya, dalam setiap hal bidang kegiatan, setiap tindakan, tindak tanduk dan lain sebagainya. Ketika ada masalah sesuatu, kita lihat bagaimana Nabi kita berbuat, Nabi kita melakukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada pada masanya, dan mungkin hal tersebut bisa juga kita pakai kepada masa-masa kita yang manusia-manusia akhir zaman ini. Kemudian terima kasih sekali hari ini kami telah dipercayakan oleh Ustaz Azanul Fajri sebagai pendamping beliau hari ini. Sebenarnya ini guru kita sebenarnya, ya. Cuman hari ini kami hanya menemani saja, ya, menyampaikan hal-hal yang sifatnya dapat menjadi pelajaran bagi kita semua di kesempatan pagi berbahagia ini. Berbicara tentang konsep menjadi Muslim negarawan, ya, kita berangkat daripada hadis dulu, ya. Hadis ini sangat populer sekali. Kullukum ra'in, ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dalam kehidupan, konsep sederhana sekali itu adalah memimpin diri kita sendiri, ya. Badan kita ini, ya, terdiri daripada tangan, daripada kepala, kaki, badan dan lain sebagainya. Bagaimana kita manage badan kita ini dengan manajemen yang bagus? Kapan waktu tidur, kapan waktu istirahat, ya, kapan waktu belajar, kapan waktu ibadah pada Allah Taala. Itu pemimpin yang baik. Itu sederhana. Ini konsep sederhana, ya. Pemimpin pandai mengatur dia, ya, ketika berjalan. Tidak mungkin berjalan kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, ya. Depan, karena itu loncat namanya. Tapi tidak mungkin tangan kaki kiri ke depan, tangan kiri ke depan. Nah, itu bagaimana akan lucu dilihat orang ketika jalan seperti itu, kan. Oke, di sini sederhana konsep pemimpin itu adalah memimpin diri sendiri, mengatur cara tidur, pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Apalagi bulan Ramadan ini, ya. Pola-pola makan yang mubazir, yang ketika pagi menahan segala-galanya sampai sore dihajar, minuman 3 macam, Ustaz. Makanan 3 macam. Apalagi snack 3 macam, Masya Allah, ya. Kan 3-3 Ustaz, sunnah 3. Ya betul, ya, yang angka sunnahnya 3, ya kan. Tapi kalau
ada indikasi kita untuk balas dendam atas segala ketahanan atau kesabaran kita selama bulan puasa, kita satu hari kita menahan lapar, itu tidak ada hikmahnya sedikit pun untuk puasa kita. Tidak ada kepedulian kita kepada saudara kita. Nah, ini konsep pemimpin yang paling sederhana, mengatur diri bagaimana cara hidup dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kemudian kita kalau berbicara agak di luar sedikit daripada itu, konsep pemimpin dalam keluarga misalnya. Kita punya anak, kita punya isteri, ya. Anak, isteri yang kita di bawah pemimpin di bawah daripada suami, ya. Didik dengan hal-hal yang bagus, ya. Seperti hadis dalam Ramadan ini paling sering mencerah bilang apa itu? Idza dakhala al-ashrul awakhir, ya. Kalau masuk 10 akhir, ya. Nabi buat yang pertama mi'zar, ya, syaddada mi'zar, ya, syadda mi'zarah, ya, kuatkan ikatan pinggangnya, sarungnya. Wa ahya lailah, hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dia bangunkan keluarga. Mana di sini adalah dalam riwayat hadis katakan bangunkan Aisyah. Bangun Aisyah. Itu bukti tanggung jawab seorang pemimpin keluarga kepada keluarganya. Nah, dalam konsep ini memang ku anfusakum ahlikum nara. Jaga keluarga dan jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hal-hal yang sifatnya itu menggiring, ya, keluarga kita itu kepada neraka, itu juga. Ini tanggung jawab adalah seorang pemimpin juga, pemimpin keluarga. Keluar sedikit, pemimpin lorong kalau kita di Aceh. Iya, betul. Pemimpin lorong, ya. Pemimpin lorong bagaimana menjaga lorongnya itu supaya tidak masuk hal-hal yang tidak jelas. Nah, misalnya masuk orang-orang tamu yang tak diundang misalnya. Tamu muwit-wit lah kampung, putar-putar di kampung dia. Ini tiba-tiba sudah hilang sanyu orang misalnya, atau hilang barangnya. Pemimpin bertanggung jawab terhadap hal ini. Jadi gimana Ustaz, dengan tu sanyunya buat manajemen yang bagus. Anda dipercayakan sebagai pemimpin lorong, ketua lorong, buat manajemen yang bagus. Lihat kalau kampung lorong tak bersih, bangunkan kesadaran dari setiap penduduk warga untuk membersihkan lorong-lorongnya, untuk membersihkan rumahnya, untuk membersihkan pekarangannya dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab, ya. Ketika mendirikan salat jamaah dalam lorong tersebut, ini merupakan tanggung jawab besar. Karena kalau jamaah didirikan dalam kompleks tersebut, insya-Allah, ya, syaitan pun tidak pernah dekat, ya. Ada didirikan salat jamaah di dalam kompleks tersebut. Nah, ini terkadang di kita agak kita bilang terlalu sepele, ya. Ada kampung tu kadang-kadang azan subuh tidak ada, zuhur tidak ada, maghrib Malaysia ada. Ada begitu, tapi kalau di Banda Aceh mungkin tak kita dapatkan, ya. Tapi kalau daerah lain bisa kita lihat seperti itu. Akibat apa? Akibat tanggung jawab. Para pendengar, tanggung jawab tidak ada identiknya atau kaitannya dengan gaji menggaji dia tu, ya. Kiban tak kerja hana gaji. Ada begitu Ustaz. Kiban tak kerja hana gaji. Tanggung jawab raya tak gaji hana. Itu adalah amal ibadah, ya. Kita itu akan bangga nanti di hadapan Allah SWT ketika kita berbuat itu ikhlas lillahi ta'ala, bangga di hadapan Allah. Ya Allah, terima kasih sekali Engkau telah memberi kepercayaanku mengemban amanah ini, ya. Jalankan dengan bagus. Orang situ amar ma'ruf nahi munkar jalan di kampung, di lorong jalan, maka itu adalah pahala bagi kepala lorong, ya. Mungkin mudah-mudahan Ustaz kepala lorong ada dengar pagi ini berubah. Ya. Dan naik luar sikit, geci, ya. Kecil atau kecil. Kalau kecil itu berarti pemimpin kampung. Kalau kecil pemimpin kampung. Jadi ada istilah K sama G. Kecil menjaga kampungnya, ya. Bagaimana kampungnya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya hidup di kampung. Tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Jangan karena maaf cakap kami sampaikan di pagi hari ini. Saya kan dipilih sama rakyat. Saya kan tidak ada hawa, tidak ada kepingin sesuatu. Jadi suka-suka saya lah. Menang saya. Jadi selagi kadang-kadang lah kalau kada dipilih masyarakat ada ini itu. Ingat, kita diminta bertanggungjawabkan apa yang kita pimpin itu. Ya. Kalau kita dipilih oleh masyarakat, kita menjalankan aturan, menjalankan perintah, menjalankan amanah sesuai dengan diri Allah SWT, insya-Allah Allah akan bantu segala permasalahan kita, ya. Tapi kalau kita melobi, mencokologi, ya, membuat manuver-manuver yang macam-macam yang kiranya itu bahalu menang,
Nyan, insya-Allah hanai bantu oleh Allah. Hek dah yang boleh, tak fikirnya. Tapi kalau misalnya memang apa namanya masyarakat dengan ketulusan hati dia melihat sikap akhlak kepribadian kita ya, para pemimpin kampung misalnya. Cocoknya apa namanya tengku ini atau bapa ini atau tuan ini menjadi kecil kita, dipilih kita menjadi pemimpin kecil itu. Maka itu menjadi suatu hal yang bagus sekali. Itu kesempatan. Nah, ini buat para pemimpin yang ada di kampung ya. Kalau memimpin di kampung, kemudian naik lagi ke camat begitu juga ya. Dalam bulan Ramadan misalnya buat program-program yang mengangkat apa namanya derajat kecamatan tu. Ini kecamatan lu ni apa naik ibu mandum, bisa ngaji semua enggak kan kecamatan saya ni. Kalau tak bisa kita buatlah program apa namanya mengaji ya. Buat kampung. Oh enggak ada dana ustaz. Dana tu gampang. Di kampung tu banyak orang kaya tu. Tinggal kita sentil je dia. Kasih ni program kita Ramadan. Itu amalan bagi itu. Amalan orang yang kaya ni adalah program dia jalan. Duit dia tu terserap kepada hal-hal yang baik. Amalan orang yang punya pemikiran ni, pemimpin ni adalah melahirkan konsep-konsep yang bagus, membina umat di daerah di bawah kecamatan dia. Nah, ini kalau semua pemimpin itu menjalankan hal yang demikian, tanggungjawab dijalankan, Allah bantu dia, insya-Allah itu akan menjadi suatu hal yang paling bagus selama hidupnya. Naik sedikit kita ke pemimpin apa namanya wali kota misalnya atau bupati ya. Begitu juga konsep-konsep yang dibuat atau dipekerjakan atau amar ma'ruf nahi mungkar bupati atau wali kota itu levelnya itu dia. Levelnya harus level itu. Jangan nanti wali kota amar ma'ruf nahi mungkar baca Yasin. Kan tak mungkin. Jadi istilahnya bukan level dia itu, akan tetapi dia bagaimana cara kota yang dia bina itu hidup kota dibina. Kami sangat senang sekali kalau maaf cakap mungkin di kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan. Senang sekali kalau melihat sebuah kota itu ya, ketika azan berkumandang semua para lelakinya salat di masjid berjamaah Ustaz. Salat subuh, zuhur, 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, ini yang sudah kami lihat tu negeri yang tempat kami belajar dulu ya, iaitu di negeri Sudan. Begitu karena mazhab mereka mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki kan tidak boleh laki-laki itu salat di rumah ya. Laki-laki itu salatnya di masjid. Jadi masjid itu penuh ya. Makanya kali ini kalau di Sudan yang kuliah di Sudan tu, yang belajar Sudan tu seolah-olah setiap harinya tu seperti hari puasa, lagi urau puasa. Bukan bulan puasa tapi seperti puasa juga. Nah, jadi konsep yang pemimpin atau memimpin kota, memimpin kabupaten itu ditegakkan. Kalau itu berjalan dalam masyarakat, ya, segala masalah kita dalam kehidupan itu akan selesai. Kita jaga salat, Allah akan jaga urusan-urusan kita. Dan tentunya dan kita lihat juga, maaf cakap kita sampaikan, orang Saudi itu tidak terlalu hebat-hebat kali lah SOP-nya. Akan tetapi mereka itu salatnya dijaga ya. Ketika azan berkumandang itu yang pegawai salat apa namanya pegawai kerajaan, yang pedagang pun ditinggalkan dagangannya itu, dia berangkat ke masjid untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malah ada semacam fenomena yang sangat unik, yaitu ketika ada seorang bule ini datang dia berbelanja kepada seorang pedagang itu. Ketika itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia siap-siap untuk berangkat. Dia bilang, ini kat mana ni saya mau beli? Tak apa, Pak jaga aja ni. Ini wang-wang kom-kom pun sajalah. Kompengnya, tempat peng. Nyo jaga air dulu, belum bayang dia. Bahasa kita begitu. Ini Bapak jaga ya, saya mau pergi salat dulu. Jadi mereka orang yang apa namanya bule ni berpikiran, kok begini, kok percaya kali langsung kepada itu. Karena di mata mereka ini tidak ada apa-apanya. Konsep itu yang kita bangun bagi pemimpin ya, oleh kota, bagi pemimpin kabupaten ya. Konsep ini dibangun. Dan ketika kota nampaknya wujudnya seperti ini, itu masalah kebersihan. Orang tak akan buang sampah sembarangan lagi, Pak. Orang akan buang sampah pada tempat sampah. Ya. Tapi karena pikirannya itu tidak bersih, karena yang Allah tidak jaga, dia akan buang sampah ke mana-mana. Buang sampah ke galak-galak ni Ustaz. Ibu duk undang ni, hana kalau hana tu piuti. Ya. Kita yang pengolah sampah ni yang bermasalah selalu. Nah, ini ketika ini hal-hal yang kecil seperti ini ya, pemimpin. Dan pemimpin harus melahirkan program-program yang kiranya untuk mencerdaskan umat. Ya. Kita pahami Ustaz Azanul kan, kita ini setelah konflik yang berkelamaan ya kan, 70 tahun ya, Belanda, kemudian minggat Belanda ya, masuk Jepang, kemudian konflik-konflik internal kita ya, ada pemberontakan PKI, pemberontakan macam-macam itu ya, sampailah pada yang terakhir itu MOU Helsinki 2005
ya itu pun sudah apa namanya, dan tsunami lagi. Baik Ustaz, Ya, kita baik. akan lanjutkan setelah Siap. kita ikut dulu pesan-pesan berikut Siap. ini.